sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama marilah kita memanjatkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, terutama nikmat kesehatan yang tidak bisa kita nilai harganya, sehingga pada pagi hari ini, pagi menginjak siang, kita masih diperkenankan untuk berkumpul dalam ruangan ini dalam agenda acara kemarin di-share, yaitu tentang pengimbasan budaya positif di lingkungan sekolah. Ini sekaligus sebagai tugas dari Mas Tony dengan tidak ada halangan satu apapun juga. Yang kedua kalinya, semoga sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, bahkan tetangga-tetangga kita mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau pada hari ini saya datang ke sekolah ini agak terlambat, karena memang ada hal yang perlu untuk saya kerjakan di pagi hari. Ada tetangga yang kabundut sehingga saya harus izin Mas Tony tadi pagi. Sebenarnya kemarin saya ada salah paham. Tadi pagi saya bel Mas Tony, kalau pada hari ini saya tidak bisa hadir, kalau memang tanpa saya bisa dilanjut, monggo Mas Tony dilanjut saja. Dan akhirnya Mas Tony memberikan klarifikasi bahwa rencana kula panjenengan sekedap mawon mangke mboten napa-napa Bu, terus bibar ngaten izin mboten menapa-napa. Oh nggih, pun deal. Akhirnya saya buka, ternyata jamnya jam 10. Alhamdulillah. Artinya kalau jam 10 kula itu sampun pantes izin,
saking takziah kula ngaten. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya, sekaligus selamat datang kepada Ibu Kepala TK Bu Emi. Ya Allah, sampai lari, terpesona dengan Bu Emi sampai lupa namanya. Selamat datang kepada Bu Emi. Kemudian Mbak Lis, selamat datang juga kepada Bu Hanif dan Bu Eti. Terima kasih atas waktu yang panjenengan berikan untuk bisa berkumpul di sini sebagai apresiasi sekaligus dukungan yang kita berikan kepada salah satu teman guru kita, yaitu Bapak Tony, sekaligus menindaklanjuti dari tugas-tugas beliau terkait dengan pengerjaan aksi nyata yang harus diselesaikan dalam kegiatan pada program Guru Penggerak Angkatan ke-7. Bapak Ibu yang saya hormati, program Guru Penggerak ini adalah salah satu program yang dirancang oleh pemerintah yang tujuannya untuk menghasilkan lulusan-lulusan guru yang benar-benar profesional, guru yang mampu menjadi penggerak bagi komunitas pembelajar juga rekan-rekan guru di sekolahnya terkait dengan pengembangan pendidikan pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. Karena itu marilah Bapak Ibu, ini ada salah satu dari teman kita yang kemarin mengikuti tes program Guru Penggerak Angkatan ke-7, yaitu Mas Tony, dan alhamdulillah berhasil lulus dengan baik. Karena memang untuk mencapai lulus dari tes program Guru Penggerak ini tidak main-main, benar-benar diseleksi, sehingga ketika ada pengumuman bahwa Mas Tony, salah satu dari teman kita di SDN 2 Tugu ini bisa lulus, kami benar-benar bangga Mas Tony. Kami juga ikut berdoa, mudah-mudahan panjenengan nanti dimudahkan dalam mengikuti kegiatan program Guru Penggerak Angkatan ke-7, bisa lulus dengan baik. Kemudian harapan kami juga nanti setelah lulus panjenengan bisa memberikan gebrakan terhadap pendidikan dan pembelajaran di sekolah kita, yaitu di SDN 2 Tugu. Kami juga mengucapkan selamat, mumpung kami ketemu, selamat kepada Bu Eti dan juga kepada Bu Hanif. Mudah-mudahan di SD kita, teman-teman yang lain nanti bisa segera mengikuti dan meniru jejak panjenengan semuanya, yaitu bisa mengikuti program Guru Penggerak. Sebenarnya kemarin saya sudah melirik Mbak Zahin untuk ikut, tapi ternyata masih belum persyaratannya belum sesuai karena masih masa kerja 2 tahun, sementara program Guru Penggerak harus mempunyai masa kerja 5 tahun. Mudah-mudahan nanti persiapan Mbak Zahin tinggal 3 tahun lagi, waktu yang sangat singkat, nanti segera menyusul Mas Tony, kemudian memberikan nuansa yang baru di sekolah kita, sehingga sekolah kita yang semula memang keadaannya monoton seperti ini, dengan kehadiran panjenengan yang sudah lulus sebagai guru penggerak, benar-benar bisa membawa nuansa baru. Jadi yang bedani saurunge lulus guru penggerak dengan setelah lulus guru penggerak. Kami dan teman-teman memberikan dukungan penuh Mas Tony terhadap kegiatan panjenengan. Apapun kegiatan panjenengan yang terkait dengan tugas-tugas di guru penggerak, silahkan panjenengan matur, tidak apa-apa. Nanti kami dari sekolah akan memberikan fasilitas yang meskipun kalau dikatakan terbaik juga tidak, karena memang kondisi sekolah kita masih seperti ini. Paling tidak kami memberikan ruang kepada panjenengan untuk berekspresi,
terkait dengan tugas penjenengan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan memberikan pesan yang banyak kepada Mas Tony. Hanya saja marilah kita semuanya ikut berdoa seperti tadi yang sudah sampaikan. Mudah-mudahan perjalanan Mas Tony dalam menggapai kelulusan guru penggerak nanti bisa membawa berkah bagi kita semuanya, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi Mas Tony minta untuk dibuka, Bapak Ibu, marilah kegiatan ini, program ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti benar-benar membawa berkah, kegiatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membawa manfaat bagi kita, khususnya kemudian juga bagi anak-anak semuanya di sekolah ini, juga bagi lingkungan masyarakat kita semuanya. Amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu Ruli Astuti selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tugu, dan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru semuanya yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan hari ini adalah pengimbasan atau diseminasi nanti tentang budaya positif. Budaya positif itu kalau dulu di kurikulum sebelumnya adalah pendidikan karakter, dan sekarang diberikan kepada budaya positif. Berkata seperti ini Bapak Ibu, berkata kita sebuah mobil, jikalau saya berjalan sendiri tanpa bantuan panjenengan semua, insya Allah mobil tersebut juga tidak akan jalan. Karena ini suatu hal yang baru, mari nanti kita belajar bersama-sama apa saja itu budaya positif. Jadi ibarat kata mobil tadi, kalau saya sebagai ban, panjenengan ada yang mesinnya, ada yang setirnya, ada yang lain-lain, insya Allah mobil tersebut akan jalan. Oke, Bapak Ibu, mari kita mulai kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu, di modul 1 dalam pembelajaran guru penggerak kami itu adalah tentang asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ternyata selama ini yang kita pelajari teori-teori pendidikan, kita pakai pendidikan dari banyak pendidik dari luar negeri. Ternyata di negara kita sendiri kita memiliki yang namanya Ki Hajar Dewantara, yang salah satunya tertera di topi di dasi anak-anak dan lain-lain adalah Tut Wuri Handayani. Yang kita kenal adalah trilogi. Tadi apa Bapak Ibu triloginya Ki Hajar Dewantara? Dan sewu ing ngarsa sung tulodo, ing madya ngarsa Tut Wuri Handayani. Ternyata bukan hanya itu saja, ternyata banyak sekali pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Nah, begini asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun.
Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun tersebut di lahan yang telah disediakan. Anak-anak bagaikan bulir jagung yang ditanam. Bila jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau yang kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Sebaliknya Bapak Ibu, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapat pengairan cahaya matahari serta tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Begini Bapak Ibu, kita sebagai pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun. Nah, peserta didik kita ibaratkan adalah biji tanaman. Ya. Jadi tugas kita adalah merawat. Ya. Jadi kalau petak Pak Tani itu, kalau padi ya Bapak Ibu, mulai dari memberi pupuk, terus memberi pestisida, agar apa? Benar Bapak Ibu. Padinya kalau kita beri pupuk, kita beri pestisida, nah biar subur, hasilnya biar maksimal. Coba kita bandingkan jika petani tersebut ogah-ogah, terus ditop nih saja. Nah, ditop nih wae padinya, jagungnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, tidak panen, gagal panen, bisa-bisa jagungnya mati, okay? Itu. Jadi tugas kita adalah itu Bapak Ibu. Tugas kita adalah sebagai pendidik itu bijinya jagung tidak bisa kita rubah menjadi padi. Benihnya padi tidak bisa kita rubah menjadi jagung. Jadi kita hanya bisa merawatnya agar tumbuh dengan baik. Jadi ibaratkan anak itu kalau biji jagung kita ubah menjadi biji padi sesuai keinginan kita. Kamu harus gini, harus manut bapak ibu guru gini. Tidak bisa Bapak Ibu, karena memang bijinya biji jagung, masa disuruh tumbuh menjadi padi. Ya, sebaliknya biji padi kamu harus begini nah, harus begini nah. Tidak mungkin, ya. Jadi tugas kita itu. Nah, berikutnya adalah Ki Hajar Dewantara menjelaskan pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ini yang sering kita lupa. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungannya di mana anak itu berada. Jadi semisal kita di lingkungan pedesaan ya harus kita sesuaikan. Ya. Contohnya kita ada muatan lokal, itu adalah bahasa Jawa. Kemarin sudah dimulai di tingkat kecamatan di PGRI, kemarin adalah tentang pelatihan dan juga tentang lomba mocopat. Karena lingkungan kita lingkungan Jawa Timur, lingkungan Jawa, jadi harus kita lestarikan itu. Jadi kita harus seimbang antara kodrat zaman dan juga kodrat alam. Dan kodrat zaman, jika melihat saat ini pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Ki Hajar Dewantara mengatakan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal. Oleh sebab itu, isi irama yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi intinya Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara itu menegaskan, didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Nah, kalau dulu anak seperti kita Bapak Ibu lahir TK, SD, SMP tidak mengenal gadget. Sekarang anak lahir langsung mengenal gadget. Karena itu adalah kodrat zamannya. Okay. Jadi kita harus bisa mengikuti kegiatan tersebut. Jadi anak bisa gadget, jadi guru bisa tidak bisa harus belajar gadget. Okay, Bapak Ibu. Bu lihat ini kurang 2 tahun tidak apa-apa, tetap semangat belajar gadget. Bu Dwi. Jadi meskipun kurang 1 tahun 2 tahun tidak apa-apa, kita harus bisa mengikuti
tersebut. Di sekolah kita kemarin sudah ada bantuan tablet bisa kita gunakan, laptop juga bisa, kita bisa pakai koneksi wifi kita juga bisa. Ternyata anak itu senang. Kemarin saja disetelkan film itu minta lagi okay. Nah, film dari awal kita pancing film, nanti setelah itu kita masukkan ke pelajarannya biar anak senang. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Begini Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata disiplin, nopo nggih yang terbayang di benak Bapak Ibu semua niku? Disiplin, kira-kira nopo? Patuh peraturan, taat. Nopo Pak Inul kalau disiplin? Kudu manut. Contoh terus itu disiplin. Berikutnya kita disiplin contoh berlalu lintas pakai helm. Nyapa kok pakai helm? Ayo. Napa nih? Melindungi diri sendiri. Melindungi diri sendiri. Takut kedenda saat ini ada etle. Di mana-mana ada etle, kita harus pakai helm. Nah, ternyata mindset kita itu ternyata salah Bapak Ibu tentang disiplin gitu. Memang kita dari awal ditekankan disiplin itu kudu manut, harus sesuai, harus begini, harus begitu, okay? Ya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan dan peraturan. Dan yang ini disiplin sering dihubungkan dengan ini Bapak Ibu, hukuman. Nah ini gitu. Pokoknya ada disiplin, tak hukum. Nah, itu yang akan kita rubah, yang akan kita coba rubah bersama-sama. Okay? Budaya positif itu ternyata bukan hukuman Bapak Ibu. Okay? Jadi nanti kita akan belajar tentang restitusi. Okay? Jadi begini, karena memberi hukuman itu bukan salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang diberikan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggunakan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Memang benar ya. Aku kok nek kaset ngene, aku kok nek ndak tatna. Akhirnya muncul tidak nyaman. Harus mengikuti peraturan. Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa arti kata disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik dari dalam diri anak sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan itu di sini berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan pondasi perilaku kita. Ya, Diana Gosen juga mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di
kurikulum Merdeka Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikan universal. Kalau dulu di KBK ada yang namanya pendidikan karakter, sekarang di kurikulum Merdeka itu ada profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang harus kita kembangkan kepada peserta didik. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Itu yang perlu kita kembangkan terkait karakter, profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka ini. Berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Diana Gusen dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini. Dari yang pertama, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul. Jadi semisal kalau kita tidak pakai helm, kira-kira apa yang permasalahan tadi? Bisa kena tilang, kalau kecelakaan bisa kita yang berbahaya. Itu untuk menghindari ini, ketidaknyamanan atau hukuman. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini kan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian. Biasanya mereka untuk melakukan sesuatu itu ingin mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, yang ketiga, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini yang terakhir, yang ketiga adalah karena mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Dari nilai-nilai kebajikan universal tadi, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nih, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan tentang kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, serta kebebasan. Untuk lebih jelasnya bisa kita saksikan video berikut ini, Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu. Yang menanam padi. Kita diibaratkan seorang petani dan anak didik diibaratkan biji atau benih. Mengisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya.
Ketika guru memahami Monggo Bapak Ibu, apa yang kali didasari dipun sambi murid, acara ini santai guru mawon ya. berusaha menuntun dan mendukung Monggo. murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing,
Sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja masukkan kegiatan memanfaatkan yang kodrat menyenangkan. zaman Bapak Ibu, pemanfaatan IT. Murid-murid dengan Monggo kebutuhan nanti bisa kita manfaatkan yang ada di tinggi sekolah kita. ingin menikmati Monggo jika apa tidak yang bisa, mereka lakukan. bisa minta bantuan Mereka Bapak juga Ibu. konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan
kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk dari murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu, itu tadi 5 kebutuhan dasar. Oke, Bapak Ibu. Berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Dari 5 kebutuhan dasar tersebut, kita menginjak ke hal berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Apa atau keyakinan kelas itu, Bapak Ibu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang disampaikan tadi, nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Begini, keyakinan kelas, Bapak Ibu, itu berbeda dengan peraturan. Karena peraturan itu akan mengatur mereka tanpa memahami tujuannya. Jadi keyakinan kelas itu yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nih. Bapak Ibu, ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan di kelas 4, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama, ini kita adalah curah pendapat dengan anak-anak serta memberikan pemahaman apakah keyakinan kelas itu dan bagaimana caranya kita menyusun keyakinan kelas. Nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu bisa dipraktekkan di kelas masing-masing keyakinan kelas tersebut. Itu sudah ditentukan dari sekolah dan harus kita laksanakan. Sedangkan kesepakatan kelas itu adalah aturan-aturan yang kita buat sendiri dan nantinya harus kita sepakati, harus kita taati. Contohnya apa, Pak? Contohnya dilarang makan, minum saat sholat. Nanti kalau diberikan kertas, kalian isi usulan kalian tentang kesepakatan kelas. Nah, murid-murid diminta untuk mengisikan masukan atau pendapat mereka tentang apa saja yang perlu kita sepakati bersama. Ya. Nah, sudah kalian tulis, nanti kita asal di bawah tulis, kita cari besarnya, kita buat menjadi keyakinan kelas. Paham ya, anak-anak? Silakan. Anak-anak menulis
tuliskan sesuai pendapat mereka masing-masing. Nanti setelah anak-anak selesai, kita tempelkan di papan tulis dan kita ambil garis besarnya, itu kita jadikan keyakinan kelas. Baiklah anak-anak, sudah selesai kalian menuliskannya? Sudah. Ya sudah, saya tuliskan dulu kalau sudah. Kalau sudah, kali monggo disambi. Monggo Bu. Di papan tulis. Ayo sekarang perhatian, adik, kalian tempel papan tulis. Nah, anak-anak diminta menambahkan dan membacakan apa usulan tentang kesepakatan kelas dari masing-masing anak. Oke, lanjut. Ayo. Baca. Setelah anak-anak menempelkan, kita ambil garis besarnya dari usulan anak-anak tersebut dan kita jadikan menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Gitu ya. Bagaimana anak? Sudah selesai? Ya, kalau sudah kita tempelkan ya. Terima kasih anak semua. Tadi kita sudah membuat yang namanya kesepakatan. Kita tuliskan ya dalam kita apa. Nanti harus kita apa? Kalian sudah sendiri harus kalian tahu. Ya. Kalau begitu, mari kita lanjutkan pelajaran hari ini. Silakan dikeluarkan bukunya. Oke, firman Pak Ibu, ada gambaran tentang keyakinan kelas. Nanti setelah ini kita mencoba bersama masing-masing kelas, kita praktekkan untuk membuat kesepakatan kelas. Caranya seperti yang saya tampilkan tadi. Oke, maten nggih. Putri, ya, nanti kita mencoba membuat kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing. Berikutnya dari keyakinan tersebut, kelas tersebut kita berpindah ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Di bawah ini akan saya berikan gambaran dari perbedaan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sendiri. Nih, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sudah jelas di sini ada tulisannya identitas gagal kalau hukuman itu. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses. Nih. Nanti saya bagikan di grup, bisa kita pelajari lagi, Bapak Ibu. Kita bagikan di grup sekolah, kita diskusikan lagi. Nah, berdasarkan bagian di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan.
Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru, baik sebelum sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak bisa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu kalau hukuman, Ibu. Nah, itu yang akan kita ubah dari hukuman menjadi konsekuensi atau restitusi. Ya, sedangkan disiplin atau konsekuensi sudah terencana, sudah kita sepakati. Contohnya tadi adalah keyakinan kelas. Jika adanya melanggar karena sudah kita sepakati bersama, ya. Tapi Pak, nanti setelah melanggar kembali ke hukuman, boten. Nanti ada terapinya. Kalau anak yang melanggar, terapinya seperti apa? Nanti setelah ini, ya. Ini terapinya namanya adalah restitusi. Itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Contohnya ini. Di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Kita praktik kita seringkali memisahkan anak-anak dari kelompoknya. Misalnya ini seorang anak TK, ngapunten Bu, contohnya anak TK yang bersikap tidak kooperatif pada saat kegiatan mendengar dongeng dari gurunya. Anak itu disuruh keluar dari kelompoknya, atau anak itu diminta duduk di belakang kelas atau di pojok kelas, disuruh keluar kelas ke koridor atau ke kantor guru. Kadang seringkali dibiarkan tanpa pengawasan. Rame wis metu kono ning jaba. Ngoten nggih, biasane. Dibangga liyane. Ternyata Bapak Ibu, semisal seperti ini, kalau ada anak remaja nakal, orang tua menyuruhnya pergi dari rumah. Padahal kalau mereka jauh dari orang tuanya, orang tua tidak bisa mengajari mereka dan mereka tidak bisa belajar nilai kebajikan. Contoh anak kita berbuat salah di rumah, Bapak Ibu nggih, harus kita usir dari rumah. Apa yang terjadi? Tambah salah atau tambah dadi? Nah, malah tambah dadi, itu. Di sini kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi jika anak yang salah, tidak harus serta-merta kita hukum. Nih, restitusi 5 posisi kontrol. Sebelum ke sini, coba kita praktek dua orang, satu menjadi A, satu menjadi B. Coba digenggam tangannya, Bapak Ibu, depan belakang bisa, satu A, satu B. Yang Anda genggam ini adalah sesuatu yang berharga. Coba Pak Indul kali, Bu, nggak boleh disebutkan kan? Sesuatu ini adalah yang berharga. Semisal yang A, Mbak Jaya memegang satu berharga, Bu Emi memegang satu berharga. Terus salah satunya itu merayu. Kira-kira kalau Anda memegang sesuatu yang berharga itu dirayu, bukan merayu Bu. Bu, coba dibuka isinya apa coba. Dirayu sebisa mungkin biar bisa membuka. Apakah nanti akan terbuka atau tetap dalam pendapatnya tidak akan terbuka? Oke. Coba dipraktikkan sama Ibu Dwi, pegang sesuatu yang berharga terus Bu Pian merayu. Coba Bu Pian merayu agar mau. Ternyata tidak boleh. Coba kalau Mbak Jen nyampaikan dirayu oleh Bu Edi. Nah, itu, okay. Mungkin ada di kita yang secara serta-merta kira tak wali semenit loh, anu bukan jam. Sesuatu yang berharga mungkin
ada yang secara pribadi tidak akan pernah dibuka. Itu adalah ini Bapak Ibu, posisi kontrol. Ternyata yang bisa mengontrol tangan mau terbuka atau tidak adalah diri kita sendiri. Begitu ya. Jadi itu posisi kontrolnya seperti itu. Nah, ini akan kita terapkan ke murid. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru di dalam restitusi itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang tertinggi adalah sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai penghukum biasanya ini kalimatnya. Patuhi aturan saya, kalau tidak awas kowe ngomong. Biasanya ngoten. Nek penghukum nek kowe salah awas. Terus pembuat orang merasa bersalah. Biasanya ya, ibu sangat kecewa Dok dengan perilakumu. Kalau teman biasanya kita bisa ayo bantulah, ya seperti itu. Yang tertinggi yang akan kita coba nanti adalah ini sebagai manajer. Apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas ini. Untuk lebih jelasnya kita simak video 5 posisi kontrol berikut Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Nah, ini kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Nah, ini aneh. Yang Kenapa? asik kok malah Kamu malah naik gitu. hukuman. Berani- Memangnya berani. pelajaran olahraga. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, biasanya saya kemutan ya Bapak Ibu. Waktu SMP nek dihukum terus saya kelingan neng guru nek itu kisah niki. Nggih mboten? Nah, nggih terus lho. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa Lembut tapi sik nyalah deh kan iku lho. memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu yang akan kita coba praktekkan, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang
yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, yang terbaik adalah posisi nomor Bapak Ibu. Posisi manajer. Nah, di posisi manajer itu, guru tadi telah menerapkan yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, beliau menstabilkan identitas, setelah itu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi, tadi kan dia menanyakan kira-kira bagaimana caranya biar tidak terlambat lagi menyetel alarm dan lain-lain. Itu adalah segitiga restitusi. Oke, jadi ada ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya praktekkan di kelas 4 Bapak Ibu. Sebenarnya tentang diagram batang. Nanti dari tabel ini kita lupa ke dalam diagram batang. Andri, kamu makan ya? Nanti sudah istirahat, kamu temuin lagi ya. Andri tahu kenapa Bapak panggil ke sini saat jam istirahat? Ini adalah penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas peserta didik. Dan berlaku, itu perbuatan benar atau salah? Sebenarnya makan itu adalah
pagi kita harus tahu di mana, kapan, waktu yang tepat untuk makan. Ya Pak. Pasti tadi Andri lapar sekali ya, sehingga makan saat Bapak mengajar di kelas. Berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang sama dari peserta didik tersebut. Tidak sempat Pak, karena kalau Andri sarapan akan terlambat datang ke sekolah. Tadi pagi Andri bangun pukul berapa? Jam 6.50. Terus kenapa kok tidak sempat sarapan? Tidak sempat Pak, karena setelah bangun saya langsung mandi. Habis itu sudah jam 7 kurang 5 menit, lalu saya buru-buru ke sekolah. Bapak mau tanya dulu, apa Andri masih ingat? Yang adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu dari keyakinan kelas yang kita sepakati bersama-sama tadi. Beberapa keyakinan kelas kita. Ya Pak, tidak boleh terlambat masuk kelas, tidak boleh mengganggu teman, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak boleh makan saat jam pelajaran. Kira-kira yang dilakukan makan saat pelajaran berlangsung sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak. Di sini Bapak tidak ingin menghakimi atas kesamaan Andri. Bapak hanya ingin supaya Andri menjadi anak yang bertanggung jawab. Ya Pak, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Kira-kira bagaimana caranya Andri agar tidak mengulangi kesalahan yang Andri lakukan tadi? Saya tidak akan makan saat jam pelajaran berlangsung, dan saya akan makan sebelum berangkat ke sekolah dan bangun lebih awal. Kemudian kapan kira-kira Andri akan melakukan hal-hal yang Andri sebutkan? Insya Allah besok Pak. Alhamdulillah. Bapak harapkan semoga Andri menjadi anak yang lebih aturan dan bertanggung jawab. Ya Pak. Ini sama seperti tadi Bapak Ibu, terlambat ke sekolah, jadi sudah sama nih. Ya, demikian Bapak Ibu, penjelasan tentang restitusi itu adalah sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya Bapak Ibu, untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Bapak Ibu, setelah melihat pemaparan saya tadi, saya harapkan Bapak Ibu sedikit termotivasi untuk mulai berubah. Ternyata selama ini yang saya lakukan kepada anak didik ternyata salah. Jadi tadi ada posisi kontrol kita, ternyata yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Jadi setelah kegiatan ini, nanti mari kita bersama mencoba membuat kesepakatan kelas. Kita tuliskan bersama dan kita tempelkan di kelas. Dan jika terjadi sesuatu, nah bisa kita ingatkan anak-anak tentang kesepakatan dan keyakinan kelas tersebut menggunakan tadi Bapak Ibu, menggunakan ini segitiga restitusi. Jadi tidak langsung kamu salah, hukumannya ini. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus kita tanya dulu kenapa dia melakukan tersebut, terus apa solusinya biar dia mencari sendiri. Karena itu akan timbul dari dalam dirinya sendiri, ada unsur intrinsik dari anak tersebut. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja pemaparan dari saya untuk kegiatan hari ini, pengimbasan serta diseminasi aksi nyata modul 1.4 menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Tony yang sudah panjang lebar mengimbaskan materi terkait dengan modul-modul yang ada di dalam
program guru penggerak. Ternyata setelah kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Mas Tony, kalau dibandingkan dengan keilmuan yang kita miliki selama ini, ternyata masih banyak kekurangannya Bapak Ibu. Ternyata seperti itu yang harusnya kita terapkan dan kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari terkait dengan pembelajaran. Tadi dari semua materi yang disampaikan, intinya adalah bagaimana membuat siswa merasa senang, merasa nyaman di sekolah, terutama di dalam kelas. Sehingga ketika siswa merasa senang, merasa nyaman, maka kebutuhannya akan terpenuhi. Sehingga dalam proses pembelajaran pun insya Allah akan berjalan dengan lancar. Sehingga hukuman-hukuman yang harusnya seperti biasa kita laksanakan selama ini, kalau kita sudah mampu menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Tony, sudah kita praktekkan dengan baik, insya Allah tidak ada lagi hukuman yang kita berikan kepada anak-anak. Terutama untuk membuat siswa nyaman dan senang berada dalam sekolah, mengikuti pembelajaran. Tadi salah satunya adalah dengan menerapkan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Silakan nanti, tadi sudah dicontohkan lewat video, nanti Bapak Ibu guru yang lain bisa mempraktekkan, bisa membuat keyakinan kelas itu tiap hari, bisa pagi hari sebelum pembelajaran dimulai. Gampangannya ngeten, cahi kingko pembelajaran. Nanti kita bagaimana supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar, supaya tidak ada gangguan selama dalam proses pembelajaran. Enaknya bagaimana ini nanti? Mungkin dari pertanyaan itu nanti akan muncul ide-ide dari anak-anak kita. Mungkin ada yang Pak, tidak boleh izin untuk kencing, atau tidak boleh makan di kelas, atau mungkin ada yang tidak boleh tidur, atau ada lagi mungkin yang harus mengerjakan tugas. Nah, dari ide-ide yang muncul dari anak-anak tadi, kita tuangkan, silakan dituangkan dalam bentuk tulisan. Nanti kemudian tadi dalam video, kemudian dipasang di dalam kelas. Sehingga ketika anak-anak tadi mengikuti pembelajaran, maka dia akan sesuai dengan keinginannya sendiri, bukan keinginan dari bapak dan ibu gurunya. Nah, sesuai yang dicontohkan video oleh Mas Tony tadi. Bahkan ketika membuat video, Bapak Ibu nyuwun pangapunten, kula ki ya ora ngerti lho, gek lek gawe video iki kapan ngoten nggih mboten ngertos. Tiba-tiba muncul sudah jadi, dan ternyata itu sangat bagus untuk kita praktekkan sehari-hari. Itu. Dan ternyata juga ada yang tadi hikmah yang bisa kita ambil, yaitu posisi kita 5 posisi kontrol ini yang terbaik ternyata adalah posisi manajerial. Posisi apa Mas? Manajer, ya. Dan ternyata posisi itu selama ini masih jarang untuk kita lakukan. Ini posisi itu sebenarnya hal-hal yang kelihatannya sepele, tetapi ternyata apa yang kita lakukan selama ini masih jauh dari harapan di dalam dunia pendidikan terkait dengan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum merdeka. Intinya begini, posisi manajerial itu kita tadi sudah dicontohkan Mas Tony. Kalau siswa ini membuat kesalahan, kita gali mengapa dia berbuat salah, melanggar aturan. Kita tanya dulu, baru solusinya. Kita tidak usah memberi solusi, biar anak sendiri yang mencari solusi. Seperti yang di video tadi. Ngaten Mas Tony. Jadi nanti apa yang disampaikan oleh anak, solusi yang muncul dari anak, itu anak sendiri yang akan melaksanakannya, bukan paksaan dari bapak dan ibu guru.
Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu tadi banyak sekali yang belum kita laksanakan. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa membawa manfaat, terutama untuk teman-teman yang lain bisa segera melaksanakan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Mas Tony tadi. Kalau tadi sudah saya buka, sekarang marilah acara ini kita tutup. Masih ada lagi, Mas? Marilah acara ini kita tutup. Mudah-mudahan membawa berkah, manfaat, maslahah fiddin wa dunya wal akhirah buat kita semuanya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.